hari ini kita akan lagi kembali ke episode 2 Yukihira Soma Shokugeki Food Wars. Kemarin kalian lihat seru ya, Calyapin steak don. Mantep, enak. Ya ada beberapa tips-triks gitulah yang kalian harus pelajari. Nah hari ini kita akan bikin yang kedua, yaitu adalah mackerel hamburg. Jadi ceritanya kalian tahu waktu itu dia tuh ke dorm dan juga dia masakin nenek ini hamburg steak dengan hal-hal barang-barang yang simple. Kenapa saya pilih resep ini? Resep ini tuh sangat cocok untuk siapa? Untuk kalian semua. Karena apa? Dia tuh lagi ngekos di dorm juga gitu. Dan bahan-bahannya itu bahan-bahan yang kalian bisa cari dan juga sangat simple gitu. Mari kita buka hamburg, tapi nggak ada mackerel di Indonesia. Ada sih, cuman yang kemarin di toko itu apa namanya, yang udah di marinate pakai tomat. Kita kan masih mau fresh, jadi kita pakai tuna, breadcrumb, telur, sama onion. Setelah itu ada lemon. Lemon ini nanti untuk ponzu. Tapi di sini tuh udah ada marinade yang saya udah bikin lama banget, dari konbu, dari mirin, soy sauce, katsuobushi, dan juga ada shiitake. Ini adalah basic tare sauce. Tapi kalau misalnya ditambahin juga dengan lemon akan menjadi ponzu. Ponzu itu Japanese soy sauce yang gimana ya, ada rasa-rasa asam-asamnya yang sangat light. Jadi kita akan bahas, kita akan buka apakah mackerel hamburg atau tuna hamburg ini bisa menjadi enak atau enggak. Jujur aja sedikit skeptical itu sedikit mistis gitu ya. Kalau misalnya makan fish burger udah normal, tapi kita makan dengan tuna yang kalengan atau mackerel kalengan ini, apakah akan menjadi sangat terlalu amis atau enak? Kita akan cari tahu. Let's get cooking ya. So di episode itu, ya kan ini kan memang udah ada sausnya sebenarnya. Bukan ada sausnya, ada liquidnya gitu. Untuk menampung supaya daging dari tuna ini menjadi tetap juicy gitu. Jadi ada oil dan lain-lain. Kalian kalau misalnya mau pakai aja yang nggak ada rasanya, cuman garam aja dikit ya. Nggak pakai rasa macam-macam, jadi dituang aja. Nah seperti di episode itu, jusnya ini disimpan ya. Tuh, spatula. Nah, make sure kita akan penyet-penyet. Ini seperti bikin beef patty sih, seperti burger gitu, karena namanya juga hamburg gitu. Patty-nya aja. Jusnya, make sure kita smash atau hancurin dikit dan juga drain, benar-benar di drain liquidnya, ya, dikeringin. Nah, sebenarnya ini di sini tuh kalian bisa lihat juga, kalian bisa suka-suka kalian ya. Kalian mau seberapa halus, seberapa fine, seberapa chunky, masih bertekstur atau enggak. Itu semua terserah kalian. Kalian mau sehalus apa. Kalau saya sukanya masih bertekstur. Nanti ada beberapa tips tak jelasin lagi. Bam. Udah kering semuanya, pindahin ke mesin botol. Cuci tangan. Sanitize your hand and your feet. Ya, disanitize. Tangan, kaki, muka, ya. Dosa kamu juga kalau bisa disanitize dosa kamu ya. Telur. Boom. Jadi ini telur diaduk. Telur ini akan menjadi a binder. Jadi proteinnya akan mengikat tuna ini tersebut. Dan juga kini ada panko. Panko adalah tepung roti. Breadcrumbs ya. Gunanya ini akan mengabsorb dan juga menjadi lem. Jadi nggak usah terlalu banyak saja, nggak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Setengah sendok makan lah ya. Panko ini kan kering. Semuanya ini kita biarin dulu sampai meresap dan juga meresap semua dari kuning telur dan juga dari moisture-nya itu supaya patty-nya ini bisa menjadi satu gitu, menjadi rapat. Jadi kita biarin dulu di sini. Kita kasih salt. Jangan terlalu banyak garam karena ingat, you can always add little more salt later on. Artinya bahasa Jawanya kamu bisa taruh garam nanti di akhir. Karena tunanya ini sudah ada kandungan garamnya. Ngerti ya? Black pepper, seasoning, diaduk lagi. Setelah itu kita biarin minggir. Onion, buang tengahnya, bagian situ. Kita akan slice dulu dikit. Putar. Dalam dikit, dalam lagi. Ini berarti kita pakai seperempat ya. Ini tuh sebenarnya sedikit penting juga ya, karena kita mau onion ini nggak mau terlalu besar, jadi kita mau sedikit lebih fine, jadi kita chop lagi supaya nanti nggak ada gigitan chunk dari onion yang terlalu besar. Kalian sebenarnya bisa pakai onion powder kalau mau untuk menambahkan rasa dari onion, ataupun garlic bisa kasih garlic powder. Fine seperti itu, masukin. Diaduk. Dan ini saatnya kita untuk pakai tangan. Wait.
nanti ada gunanya. Untuk ini, mangkok semua dan lain kita akan shape menjadi beef burger. Ini tuh sebenarnya bisa dimakan banyak orang ini. Nah, jadi kita shape dulu bowl supaya nggak kotor. Kita bisa gulung seperti di pak itu supaya bolanya ini merata jadi satu gitu. Jadi kita cuma bikin ini supaya patty ini menyatu tanpa kita harus menghancurkan semuanya secara light. Oke, jadi ini seperti ini saya mau, tapi tak taruh sini, tuh ya. Kita akan bikin egg drop soup ya. Dari kemarin itu aku cari juhi atau cumi kering itu nggak ketemu. Jadi anyway, seharusnya juhi atau cumi kering tersebut itu menjadi stock base. Dimana di Japanese cooking, dashi itu adalah salah satu basic stock yang mereka ada. Jadi kalau dimengerti sebenarnya itu dashi dengan egg drop, kombu kelp gitu ya. Tapi sangat beruntung sekali di rumahku ada kombu. Kombu ini adalah rumput laut yang dicari di Yukihara, nggak ada gitu kan. Nah, Arnold 2, Soma 1. Soalnya nggak punya ini, nggak ketemu itu. Di rumahku ada bro. Kita ambil air. Kombu kelp dimasukin, jangan sampai terlalu mendidih ya. Nanti kita cuma mau bikin seaweed base dulu, baru nanti kita akan tambahin seasoning dan lain-lain gitu. Jusnya dari ini kita akan kasih tare sauce kita sedikit, baru kita akan seasoning lagi dengan lemon. Basically seponsu ya. Seberapa light, seberapa banyak itu semua terserah kalian. Kalian bisa cicipin. Butuhkan lagi. Stop, cukup. Udah seperti ini, didiemin dulu buat kombunya, oke? Terus kita akan ambil lemon. Tak cicip lagi. Kurang asam. Pinch of salt. Kan harus cool supaya nanti kalian nggak menebak reviewnya gimana. Jadi semua elemen dari hidangan ini sebenarnya udah jadi ya. Kita udah ada patty, kita udah ada sauce. Kita akan bikin egg drop soup. Sebenarnya ini bisa bikin sangat lama sekali. Jadi untuk sementara ini saya akan bump rasanya dengan MSG. MSG ini apa? Mushroom seasoning guys. Soalnya ini yang jamur, oke? Kasih segitu cukup lah. Jadi mushroom stock sama kombu. Kita akan mulai cicip sedikit dari base sauce ini gimana? Ya. Very strong. Jadi kalau misalnya kombu ini dari rumput laut tersebut ini akan mengeluarkan rasa aromatik lautan yang manis, gurih, asin, yang mellow banget. Very soft, very elegant, very delicious. Kombunya. Nah, kalau misalnya di series tersebut kan si Yukihara nggak ada kombu kan, si Soma itu nggak ada kombu, tapi adanya dia pakai juhi gitu loh. Kalau pakai juhi, otomatis akan sedikit lebih umaminya itu bukan lebih ke lautan gimana ya, tapi lebih ke seafood. Aromanya tersebut, concentrate flavor dan lain-lain gitu loh. Kita akan angkat, ini bisa dipakai lagi, ya, bisa dikeringin, bisa kalian potong jadi salad dan lain-lain. Jadi udah belum. Oke, kita bikin egg drop soup. Mendidih, pinch of salt untuk menambahkan rasanya yang lebih gurih. Nanti kita bisa tambahin dengan seasoning dengan soy sauce. Dok, satu, pakai dua kali. Satu katanya enggak. Again, kalian bisa cari resep ini sangat banyak di mana-mana dan lain-lain. Terserah kalian mau pakai yang gimana. Tipsnya juga berbeda-beda ya, terserah sih. Sebenarnya egg drop soup itu cuma air panas masukin ini kaldu gitu. Oke, ini udah mendidih. Kita bikin mendidih, langsung kita taruh telur yang sudah dikocok. Nah, kalau saya langsung api kecil. Kenapa? Karena saya masih mau sup ini lebih banyak lagi, seperti omelet dalam air mendidih. Jadi nggak semua langsung diorak-arik gitu. Saya nggak mau telur orak-arik di dalam sup saya gitu. Saya maunya kayak seperti selimut yang hanyut di lautan, seperti ombak membawa rumput laut bergoyang. See? Kelihatan kan? Supaya nanti dimakan itu masih bertekstur lebih banyak gitu loh. Masih ada teksturnya, ya. Make sure nggak ada yang nempel di bawah pot kalian. Oke? Mendidih, stop. Pinggirin. Next, minyak.
Ini minyak, kita taruh di temperatur, jangan terlalu panas guys. Karena apa? Kalian harus ingat, tuna ini tuh udah matang. Jadi kita nggak mau overcook, jadi gosong, jadi nggak enak gitu. Jadi kita api medium saja. Terus gunanya itu kalian langsung taruh tuh. Masih in shape nanti. Tuh. Dengan api medium saja ya. Oh, ada crack seperti ini, nggak masalah. Nggak akan pecah. Kita mau ada nice color. Slurry ini adalah salah satu yang sangat common di masakan dan juga cara masak di Asia ya. Karena ini adalah pengental supaya menambahkan tekstur dan juga creaminess dari saus yang sangat berair, ya kan? Sangat encer gitu. Jadi ini akan menambahkan, mengikat dan juga mengentalkan gitu. Oke, ini kita masak, kita bring to a boil sedikit ya, adonan cornstarch. Make sure diaduk dengan rata. Wagario, kita coba, kita akan tes, kita akan lihat apakah masakan Soma begitu enak dengan mackerel Hamburg tapi pakai tuna. Jangan siap? Kira-kira nilai berapa ini? Saya kasih tahu ya. Kalau secara konsep, secara aspek saya kasih 10 dari 10. Karena apa? Ini adalah konsep yang kalian bakal bisa bikin sangat mudah, sangat gampang. Dan lihat nih, ada bikin ini. Nasi putih kamu nggak usah tak dayain, cara kamu tahu dia masukin rice cooker gitu udah selesai. Tapi ini cocok buat untuk anak-anak kos. Mari kita coba. Coba lagi. Aneh tapi enak. Gak bohong. Emang bener ya kayak di animenya itu emang bener loh. Kayak waktu itu si nenek kan makan habis itu dia bilang sampai mati. Kayak secara konsep dan lain-lain tuh kayak mau berdos gitu loh. Otak ini pemikiran kok bisa gitu loh. Neneknya kan bilang kan, apakah ini nggak terlalu amis dan lain-lain? Ternyata enggak loh. Sumpah enggak. Dengan sausnya juga, extra saus. Ada rasa, bentar, sabar guys.
supaya ini lebih detail lagi kalau misalnya kita jelasinnya, oke? Sumpah. Ini penting buat aku menurutku, soya dan doknya. Tapi penting ini. Oke, jelasin ya. Ini tuh pertama, rasanya tuh nggak fishy, nggak amis. Sumpah, nggak amis. Setelah itu rasa tunanya cuma sedikit aja, slight. Ada kayak hint of tuna gitu. Tapi yang bikin gila lagi tuh sausnya ini. Asam, gurih, creamy, silky, ada acidity, kesegaran dari lemon, ponzu ya. Terus habis itu ada rasa lautan, bukan tuna, rasanya nggak kayak tuna jus gitu, kayak bikin nagih gitu loh. Jadi gurih, jadi kalau makan itu kayak air itu langsung berliur di mulut, terus pengen makan lagi, terus pakai nasi lagi, jadi kayak fluffy, jadi banyak ini. Dan gilanya itu di-pair pakai ini, egg soup. Egg soupnya ini rasa menambahkan kayak menguci semuanya gitu loh mulutnya. Kayak dicuci lagi, jadi kamu pengen makan lagi. Urutannya ini, kayak gini. Muter terus sampai habis. Sama konsep 10. Dan juga seperti ini hidangan, apalagi untuk anak kos. Dan juga bahan-bahan seperti ini. Rasa seperti ini, 9 dari 10. Kali ini, Soma 1, Chef Arnold 1 Mas ya. Saya dedikasikan video ini dan juga video sebelumnya dan juga series ini kepada wibu dan juga otaku Indonesia. Kalian bisa dan juga selalu ada jiwa anime di dalam kita. Thank you semua kepada wibu dan juga otaku Indonesia yang klan-klan yang kalian telah menyupport dan juga menyukai video ini. It means a lot to me. Oke, kita masih ada satu lagi video konten untuk membuat makanan dari Soma ini, Food Wars. Dan di konten terakhir ini yang seperti saya bilang itu akan ada, kita akan bikin pork roast. Tapi kita akan kedatangan tamu spesial untuk mencicipinya. Apakah bisa meledak seperti itu? Ya kan? So far, ini nice. Like, subscribe, karepmu. Bye. Anak kos pakar ini kenyang nih loh. Muter doa satu. Kirang. Muter lagi satu dah. Coba.